Timnas Indonesia U17 gulung Yaman 4-1, Garuda Asia terbang tinggi ke Piala Dunia. Ada progres yang menurut saya sangat signifikan ketika menghadapi Yaman, terbukti dengan permainan yang lebih terlihat lebih rapi ya, walaupun ada tekanan, tapi kemudian Indonesia bisa lepas dari tekanan. Bagaimana cara menghadapi tim sekelas Korea Selatan, lalu juga menghadapi Yaman, merubah gaya permainan. Nah ini yang saya lihat Coach Nova berhasil menempatkan posisi mana tim kita berhasil mengatasi Korea Selatan maupun Yaman, Mas. Ini yang kita lihat cara permainan Timnas Indonesia U17. Saya teringatkan kepada Coach Sintayong ya, karena dia yang telah merubah sebenarnya yang dulu lah 5 tahun sebelum ini. Dia yang telah merubah mental pemain, fisikal pemain, dan juga cara pikir pola pemain itu. Ini strategi yang dia lakukan ialah serangan balik cepat, dan dia boleh mengeksploitasi pertahanan lawan itu, serangan balik cepat ini. Nah, itu senjata yang paling ampuh saya lihat daripada segi taktikal Coach Nova Arianto ini. Permainan yang cukup membanggakan, bahwa umpan-umpan yang cukup baik kemarin diterapkan ketika melawan Yaman sehingga kita bisa unggul 4-1. Nah ini yang harus dijaga momentum ini, bahwa kita memang memiliki talenta-talenta yang berkualitas. Tapi terlepas dari itu, saya pikir kalau kita melihat dua pertandingan yang dijalani oleh Indonesia ya, menghadapi Korea dengan keunggulan 1-0, kemudian ada progres yang menurut saya sangat signifikan ketika menghadapi Yaman, terbukti dengan permainan yang lebih terlihat lebih rapi ya, walaupun ada tekanan, tapi kemudian Indonesia bisa lepas dari tekanan. Saya pikir Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke ajang Piala Dunia. Kepastian tersebut didapat setelah Garuda Asia berhasil mengalahkan Yaman di matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Senin, 7 April 2025, malam WIB, pasukan Nova Arianto meraup poin penuh usai menang meyakinkan 4-1. Pertandingan. 2 peluang emas didapat tim besutan Nova Arianto di 10 menit pertama. Timnas Indonesia U17 langsung menunjukkan permainan agresif sejak menit-menit awal pertandingan. 2 peluang emas didapat tim besutan Nova Arianto di 10 menit pertama. Tak berselang lama, Fadly Alberto hingga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya di dalam kotak penalti berhasil merubah arah bola yang gagal digapai kiper Yaman. Yaman yang tertinggal kemudian mencoba bermain lebih keluar. Namun, pertahanan rapat ditunjukkan Mateu Baker dan rekan-rekan hingga skor 2-0 untuk Timnas Indonesia U17 atas Yaman bertahan sampai jeda. Tak berselang lama, Fadly Alberto hingga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya di dalam kotak penalti berhasil merubah arah bola yang gagal digapai kiper Yaman. Yaman yang tertinggal kemudian mencoba bermain lebih keluar. Namun, pertahanan rapat ditunjukkan Mateu Baker dan rekan-rekan hingga skor 2-0 untuk Timnas Indonesia U17 atas Yaman bertahan sampai jeda. Usai turun minum, para pemain Yaman mencoba bermain lebih agresif. Pasukan Samer Muhammad Saleh pun berhasil memangkas jarak menjadi 1-2 di babak kedua. Yaman berhasil mencuri gol dari titik putih. Namun, menit-menit akhir Timnas Indonesia U17 berhasil memberikan kejutan dengan mencetak 2 gol tambahan. Evandra Florasta menjadi bintang lewat brace-nya ke gawang Yaman sekaligus menutup kemenangan 4-1 Timnas Indonesia U17 di laga kali ini. Sedangkan buat Yaman kekalahan ini membuat mereka harus berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Yaman akan bentrok dengan Korea Selatan di laga pemungkas untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Dari grup C, Yaman sempat memperkecil skor menjadi 1-2, tetapi brace dari Evandra Florasta membuat Indonesia mengakhiri laga dengan skor meyakinkan 4-1. Timnas Indonesia U17 saat ini menempati puncak klasemen grup C dengan 6 poin. Korsel dan Yaman
membuntuti di posisi kedua serta ketiga dengan koleksi 3 poin. Statistik Timnas U17 Indonesia versus Yaman dalam laga matchday 2 Piala Asia AFC U17.